Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang sehat-sehat, yang diberi kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran yang keempat, dan kemarin kita sudah menyelesaikan tema yang pertama. Kita sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama, dan semoga pada penilaian harian yang pertama dapat mendapatkan hasil yang maksimal semuanya. Dan untuk pertemuan yang keempat ini kita masih dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 semester yang kedua. Kita akan beralih, tema kita akan belajar Al-Quran surat Al-Asr. Marilah kita semuanya awali kegiatan pembelajaran yang keempat ini dengan membaca doa bersama-sama agar supaya harapan kita senantiasa pembelajaran ini dapat bermanfaat, dapat menghasilkan ilmu kepada kita semuanya yang dapat kita manfaatkan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum kita masuk ke dalam surat Al-Asr, kita harus pahami surat Al-Asr itu merupakan bagian di dalam Al-Quran. Nah, kita harus pahami Al-Quran ini adalah merupakan salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran itu juga menjadi kitab suci agama Islam dan menjadi pedoman untuk agama Islam. Dan kadang ada yang menjadi al-huda, petunjuk, dan kadang pula ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah asyifa ataupun penyembuh. Dan Al-Quran juga nanti bisa menjadi nilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Akan tetapi nilai tersebut bukan ketika kita membaca setiap surat baru mendapatkan pahala, bukan ketika kita membacakan satu ayat kita mendapatkan pahala, akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita lafalkan semuanya akan bernilai pahala terhadap kita. Nah, maka dari itu dalam kita membaca perlu kita itu membaca harus dengan tartil, jelas, dan memperhatikan ilmu tajwidnya, karena tidak sembarangan. Yang namanya Al-Quran itu dibaca, andai kata kita salah justru malah kita yang mendapatkan dosa. Nah, kita sudah pahami tentang Al-Quran. Sebetulnya kalian tahu tidak sih surat Al-Asr itu apa sih? Al-Asr itu apa sih? Tahu enggak? Nah, jika belum tahu, mari kita pahami bersama-sama. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, terdapat pada urutan yang ke-103 di dalam Al-Quran. Ingat, surat di dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat, tidak lebih. Nah, ini masuk pada urutan yang ke-103 di dalam Al-Quran. Dalam pemahaman surat Al-Asr, mari kita pahami sedikit dari kata Al-Asr. Al-Asr ini merupakan kalimah yang diambil dari bagian dari surat Al-Asr, yaitu ayat yang pertama, wal asri. Ini berarti masa ataupun waktu. Di dalam surat Al-Asr ini juga turun di kota Mekah ya. Maaf, itu ada salah ya. Surat Al-Asr ya, diturun di kota Mekah dan salah satu dari surat yang tergolong dalam surat Makkiyah ataupun surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Asr ini mengajarkan kepada kita agar supaya selalu disiplin, menghargai waktu, dan ini juga dijelaskan orang-orang yang beruntung karena tidak melalaikan waktu, tidak menghilang-hilangkan waktu, karena harus selalu disiplin. Mari kita langsung membaca surat Al-Asr.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, ini adalah bacaan wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, untuk yang selanjutnya masuk ke dalam sesi penugasan. Ingat, perhatikan tugasnya agar tidak terlalu banyak merangkum ya. Nah, nanti rangkumlah video pembelajaran yang sudah kalian tonton. Ingat, rangkuman ini tidak menyertakan kalian menulis surat Al-Asr, cuma merangkum slide sebelum adanya surat Al-Asr. Kalian rangkum, kemudian surat Al-Asrnya gimana? Kalian hafalkan, kemudian rekam, kirim hafalan kalian pada grup daring PAI kelas 2 untuk nilai praktek membaca surat Al-Asr. Nah, untuk yang selanjutnya tekuni dalam menonton video-video yang sudah kalian pelajari agar supaya kalian besok ketika PTS tidak terlalu keberatan. Terus kemudian nanti absen nama kalian pada kolom komentar seperti biasanya ya. Jangan lupa akhirnya ingat, jangan lupa apa yang di penugasan agar tidak terlalu banyak merangkum, perhatikan tugasnya. Dan akhirnya pada kegiatan pembelajaran yang keempat ini dapat diselesaikan, dan apabila dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang salah dan tadi ada video yang masih salah, tetap tulis Al-Ikhlas tapi Al-Asr seharusnya ya, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pembelajaran ini, video ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Atas perhatian, atas dukungannya, atas subscribe-nya, atas komennya, Pak Guru ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.